warahmatullahi wabarakatuh. Without further ado, kita mulai aja lah ya. Jadi, uh, kalau kecepatan, bilang ya, apa itu tektonik pertama? Tektonika itu adalah ilmu atau cabang geologi yang mempelajari mengenai pembentukan dan deformasi lapisan maupun struktur bumi, dan juga dari pergerakan lempeng tektonik. Jadi keseluruhan di mana ada gempa, di mana ada kejadian-kejadian alam, di mana itu merupakan pergeseran lempeng maupun perlapisannya, pembentukannya. Ini maaf ini belum diedit. Uh, itu berasal dari tektonik. Ini kursor aku kelihatan nggak? Sorry, nggak nanya dikit. Kelihatan teh. Oke, lanjut aja. Di sini aku mau ngebahas Wilson Cycle. Seperti yang kalian tahu, Wilson Cycle itu sebuah cycle ya, mengenai pembentukan keraton dan juga siklus bagaimana keraton tersebut menghasilkan batuan dan juga lempeng-lempeng yang kalian injak sekarang. Nah, di pertama itu aku mau ngejelasin ada dua fase, yaitu opening phase sama closing phase. Di mana opening phase ini mostly mengajarkan apa itu rifting, apa itu kelasnya yang berpengalaman, dan juga uh, produk dari pemakarannya, lifting. Kalau misalkan closing, ini produk dari penutupannya. Bisa di, apa namanya, ya sesuai translate aja lah. Oke, pertama aku mau membahas fase embryonik. Pertama, jadi di mana continental rifting itu menghasilkan hotspots atau mantle plume yang pas dia memekar itu, kalau bisa lihat, wah ini ada hotspot atau mantle plumes. Jadi dia itu sebuah titik ya, namanya spots. Titik hot berarti panas, titik panas yang berasal dari mantel bagian dalam atau inti bumi. Jadi magmanya naik ke hotspot. Lanjut kita ke juvenile atau sea floor spreading. Nah, sea floor spreading ini dia itu uh, oceanic basinnya itu terbentuk saat liftingnya itu kebuka. Jadi saat apa namanya lifting ini bisa dilihat, ini di bagian tengahnya tadi kan hotspot ya. Nah, ini nih yang terbentuk daerah-daerahnya itu basin atau oceanic basin. Nah, sea floor spreading-nya itu kita bakal aku jelasin lebih dalam. Tapi ini lebih ke umumnya aja ya. Lanjut kita ke mature atau apa namanya tahap selanjutnya. Jadi oceanic basin ini meluas ya, dan saat continental margins itu menjadi pasif, dia itu balik lagi menjadi subduction gitu. Kenapa dia balik lagi? Ada gaya yang menarik. Gaya yang menarik. Jadi bisa dilihat ini cross basinnya itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Oceanic basin tuh. Lanjut kita ke closing remnant ini adalah decline, di mana subduction zones itu menghasilkan volcanic arc dan juga trenches. Bisa dilihat di sini. Jadi volcanic arc itu diciptakan karena ini oceanic basin ini yang turun. Di sini dia tergesek oleh apa namanya keras benua. Karena dia suhunya naik, dia menghasilkan arc, magmatic arc atau volcanic arc sama aja. Jadi di sini gitu. Untuk terminal atau oceanic basin sink, dia itu turun sink gitu. Dia ke bawah, di mana itu continental basinnya itu bakal ke atas. Bisa dilihat ya, ini collisional orogensinya, ini orogenisanya gitu. Jadi dia converge, jadi yang basinnya masuk bisa dilihat nih apa namanya tumpukan-tumpukannya, dan yang di atas itu sisaan benua. Nah, buat suturing, ini setelah collide, ocean basinnya closed, nah itu baru gunung-gunung terbentuk, ya, collisional. Hasil dari collisional itu gunung. Jadi, di sini adalah perbedaan dari
oceanic crust sama continental crust. Di sini aku bahas secara umum aja, nanti bakal agak mendetail ke depannya. Harap diperhatiin ya. Oceanic crust itu, di sini aku soalnya mau nanya. Oceanic crust itu dia bersifat basaltik dan gabung alias mafic. Dia densitasnya 3 gram per cm kubik, ketebalannya 5 sampai 10 km. Mineral dominannya itu olivin, plagioklas, piroksen. Piroksen dalam mafic, kan? Dipakai logika petrolnya juga ya. Masih ingat petrologinya? Ke continental crust dia itu granitik atau felsic. Jadi perbedaan antara oceanic crust sama continental crust itu oceanic lebih gelap ya, lebih gelap gitu. Dan of course lebih asam karena di sini kalian bisa lihat saltik gitu. Dan gitu. Nah, lanjut ke densitas itu 2,7 gram per cm kubik ya densitasnya. Ketebalannya 30 sampai 70 km. Dan mineral dominan itu kuarsa, mika, dan feldspar. Nah, di sini aku mau tanya, kan bisa dilihat kalau misalkan oceanic crust itu memang densitasnya itu 3 gram per cm kubik, ketebalannya 5 sampai 10 km. Dan ini densitasnya cuma beda 0,3, tapi lebih tebal 30 sampai 70 km. Tapi dalam Wilson cycle itu disebutkan bahwa oceanic crust itu lebih berat, lebih densitas gitu. Tapi kalau misalkan dimasukin ke logika, 3 dengan ketebalan setipis ini daripada ini 2,7 ketebalan yang lebih tebal ini, kira-kira kenapa? Kenapa bisa oceanic crust lebih berat walaupun tebalnya itu lebih tipis daripada continental crust? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? Selain alasannya densitasnya lebih tinggi. Kenapa densitas lebih tinggi bisa lebih mempengaruhi daripada ketebalannya? Gitu. Ada yang bisa jawab? Oke, karena ini masih awal-awal, eh, aku belum mau tunjuk ya. Oke, jadi eh, aku mau ngejelasin kalau misalkan satu, iya densitasnya memang lebih tinggi daripada continental crust, tapi yang aku mau jelasin adalah granit. Granit itu kayak akan silika dan aluminium. Jadi dia itu unsur yang lebih ringan daripada unsur yang ada di basaltik dan gabung. Apa unsur yang ada di basaltik dan gabung? Fe. Fe dan Mg. Apa itu Fe dan Mg? Pasti kalian tahu lah ya. Masa nggak tahu? Harus tahu. Lanjut. Ini mau ngejelasin lebih dalam ke subduction. Subduction itu terjadi ketika lempeng samudra dan lempeng bawah bertabrakan. Jadi dia ngasilin forak, ngasilin volcanic arc, dan juga back arc. Di sini, ya mohon maaf nggak ada gambarnya. Ini fold arc, volcanic arc, ini back arc. Gitu. Nah, batuan yang dibentuk di sini, itu ada sedimen beku sama metamorf. Ini aku bakal bahas lebih dalam di selanjutnya, tapi secara umumnya, sedimennya itu batu pasir, lempung, dan turbidit, dia itu material-material yang tererosi gitu. Jadi pas tumbukan di busur itu dia bakal diendap di forearm di sini. Kan tabrakan tuh, ditabrakan nih benua, oceanik gitu nabrak. Nah, ini di sini dia bakal ditaruh nih sedimennya dari erosi-erosi sini, ntar dia karena di sini gitu. Dan ya lanjut ke trench. Seperti itu. Dan kalau misalkan batuan beku di sini itu ya basalt lah ya, basalt dari oceaniknya, dan rheolit itu ekstrusif dan juga granodiorit dan dioritnya dari intrusif. Nah, mau nanya lagi nih. Apa bedanya ekstrusif sama intrusif? Ayo, ekstrusif, intrusif, geologi dasar?
Kalau untuk intrusif itu batuan yang terbentuk di bawah permukaan teh. Itu dicirikan sama butir-butirannya itu kasar. Kalau untuk ekstrusif itu batuan yang terbentuk di atas permukaan yang dari hasil erupsi gunung berapi. Oke, betul ya. Lebih lebih detailnya itu kalau intrusif itu membeku di dalam magmanya, kalau ekstrusif itu membeku di luar. Gitu. Tapi betul. Good job. Next itu ada batuan metamorf. Nah, metamorf ini terbentuk pas volcanic arc ini terbentuk. Kalian ingat yang apa namanya? Yang aku bilang kenapa bisa terbentuk volcanic arc itu karena ada suhu kenaikan di sini, tabrakan antara samudra dan benuanya. Nah, itu. Blueskis sama Eklogite dan juga Gritskis ya, kakak adik, dia itu terbentuknya di sini, di bawah Prisma Tracy. Nah, Prisma Tracy bentar lagi. Oke, pelan-pelan. Nah, kalau misalkan dilihat sini, ini ada mantelnya. Nah, ini arc-nya, arc crust-nya, dia itu terbentuk sini. Sorry, sini. Dengan suhu dan tekanan yang lebih tinggi daripada sini. Situ. Karena dia terbentuk Blueskis, Eklogite, dan Gritskis. Ini contohnya ada di Sumatera, Jawa, Back Arc, Backsin. Antara Sumatera dan Jawa itu, kan kalian tahu kan misalkan ini Sumatera, ini Jawa gitu kan. Nah, ini ada landnya di situ, subduction-nya. Tuh. Oke, next kita ke Colossal ya. Colossal ini jadi ketika lempeng kontinen dan lempeng kontinen bertabrakan dan menghasilkan jajaran gunung atau Foreland Basin. Nah, Foreland Basin itu terbentuknya di depan pegunungan yang hasil tumbukan. Nih, di depan-depannya gitu. Dan sedimen-sedimen yang ada dalamnya itu hasil erosi dari pegunungan yang terbentuk di situ. Maksudnya hasil erosi itu apa? Eh, hasil erosi pas gunung yang bertabrakan itu kan pasti ada fragmen-fragmen yang nggak menyatu dengan tumbukan-tumbukan itu kan. Pasti ada yang terjatuh, tererosi, dan apa namanya terkumpul di bus-bus terbentuk di foreland-nya itu. Foreland. Jadi land yang ada di four, ya gitu lah. Land yang ada di depan bahasanya. Jadi beban organik ini mempengaruhi bentukan cekungan karena hasil kolisinya gitu. Jadi ini tuh zona orogenik daratan. Orogenik gunung, pembentukan gunung, orogenik daratan gitu. Kan kalau subduction itu lautan, organik lautan. Karena forward arc, volcanic, back arc, depannya trench. Tuh. Batuan yang terbentuk itu dilihat lagi karena ini kontinen sama kontinen, pasti ada batu gamping, batu lempu, lebih. Itu sebelum kolisi. Nah, karena setelah kolisi terbentuk gunung, pasti kalian tahu gunung itu ada konglomerat dan batu pasir merah gitu. Paham ya? Jadi sebelum itu dia masih yang halus, masih kecil-kecil butirannya. Pas sudah tabrakan dia jadi konglomerat yang mempunyai matriks lebih besar. Gitu. Buat batuan beku, granitik, ingat balik lagi ke tadi, batuan kontinen itu granitik, plutonik lah ya bahasanya. Ntar dibahas lagi plutonik. Nah, granit dan granodiorit, seperti yang aku bilang tadi, dia itu lebih asam daripada basalt. Terus batuan metamorf. Batuan metamorf ini terbentuk lagi-lagi di bawah perlapisannya ya, di litosfer. Pas banget ya stenosfer. Itu. Dia dengan suhu dan tekanan yang tepat, dia bakal ada slate, schist, dan gneiss. Buat urutan ini, ntar aku bahas lagi. Contoh kolisi yang paling paling terkenal itu Himalaya sama Ganges. Sebenarnya Ganges itu terkenal karena foreland basin-nya. Himalaya terkenal ada pegunungannya. Ada lagi sih Alpen sama uh, ya an, ya. Jadi kita lanjut ke Prisma akresi. Nah, sebelumnya ada yang mau jelasin Prisma akresi itu apa? Apa namanya yang singkatnya aja gitu. Kira-kira tahu nggak atau benar-benar nggak paham gitu dari tektonik dari subduksinya kayak gimana?
izin minum ya. Gak ada yang tahu ya? Eh, Oke. Mungkin aku Oh, izin masuk teh boleh. boleh, boleh. Silakan. Jadi prisma akresi itu jadi di tengah antara apa yang rifting itu bakal terbentuk ini kan pulau-pulau. Nah, Hmm, ketika fase riftingnya selesai dan ada salah satu kontinen yang ini yang konvergen, maka si prisma akresi ini mungkin akan bergerak ke arah kontinen yang gede sampai dia tuh nabrak ke kontinen yang gede. Jadi itu prisma akresi itu gugusan pulau yang ada di zona rifting itu teh. oke. Benar ya. Jadi dia itu fragmen atau tumpukan sedimen. Dia terakumulasi, dia hasil dari pengikisan lempeng samudra yang tersubduksi. Jadi yang tadi aku bilang tuh, zona subduksi yang ada forearc, volcanic back arc. Nah, itu pas lempeng samudranya masuk, itu pasti ada yang terkikis gitu. Terus ada yang terakumulasi di tempat itu langsung gitu. Nah, itu namanya prisma akresi. Tuh. Nah, untuk apa aja yang ada di prisma akresi itu, pertama ada sedimen laut. Nah, selain selain kerak samudra yang tersubduksi itu ya, isinya tuh ada sedimen laut. Mau itu klastika halus, pelagik atau turbidit gitu. Jadi dia sama sebagian kerak samudra saat subduksi, sorry Tipo, dia tuh bakal terdorong, terlipat, terkompresi, terakumulasi. Jadi makanya kalau kalian lihat prisma akresi, dia tuh apa ya, gede-gede gini, dadakan gitu. Kayak kalau misalkan dilihat dari samping tuh dia segitiga. Itu tuh akibat dari eh, terdorong, terlipat, terkompresi, terakumulasi dan lain-lain. Begitu kurang lebih. Dan batuannya ini dari prisma akresi ini itu tetap basal karena dari kerak samudra. Kan dia sebagian dari kerak samudra selain dari sedimen laut. Dan batu lempung serpih itu dari sedimen pelagik. Dan blueskis sama greenskis zona bawah prisma. Yang aku bilang tadi di bawah itu ada metamorf. Metamorf yang terbentuk setelah subduksi itu. Blueskis sama greenskis masih ingat? Kenapa di sini nggak ada kikisan benua? Karena yang terakumulasi itu bersamaan dengan sedimen laut itu kerak samudra saat subduksi yang kedorong gitulah. Kan kalau benua yang mendorong ya gitu. Nah, ini yang kedorong. Makanya dia eh, terkumpul ya. ter terujak terujak samudra. Nah, jadi bisa dilihat nih. Jadi dia progresif, dia nabrak, dia dia numpuk nabrak nih, nabrak numpuk. Jadi di frontalnya itu bakal ada thrust slice gitu. Thrust slice. Jadi kalian seakan-akan lihat sesar, padahal itu lipatan yang kedorong gitu. Dan ini mohon maaf lagi lupa diedit. Lanjut di sini tuh ada strukturnya selain lipatan itu ada eh, imbrikasi. Apa itu imbrikasi? Imbrikasi itu ketika kalian lihat suatu batuan ya. Nah, itu tuh ada laminasi. Tapi laminasinya itu kayak gini nih. Nah, jadi mereka tuh kayak nabrak, 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 nabrak gitu. Yang laminasi nabrak, aku bahasa sih ngomongnya. Jadi gitu, itu tuh implikasi. Kalau asfalt, pasti tahu lah ya. Naik, zona meleng sama foliasi. Kalian pasti tahu foliasi. Foliasi itu eh, jenis apa ya? Perlapisan antar batuannya itu yang terlihat tuh foliasi. Dia tuh terlihat eh, mengarah ke satu arah kah, mengarah ke dua arah kah, foliasi. Zona melange bakal dibahas next ya, karena itu lebih kompleks, sebenarnya nggak kompleks tapi banyak dan ribet. Eh, Sebelumnya di sini tuh ada yang mau ditanyain nggak di sini? Sebelum aku lanjut, karena aku lumayan dikit lah, itunya slide-nya cuma 17. Dan mau ditanyakan mungkin apa itu pelagik mungkin atau apa bedanya blue skis sama green skins gitu.
Aman? Sebelumnya pelajik itu apa? Lumpur merah ya. Dan karena ini sedimen laut, biasanya tuh ada fosil gitu. Nah, aku kasih PR ya di akhir presentasi ini. Apa fosil yang ada di pelagik itu? Eh, apa nggak usah sampai kelasnya, paling kayak genus atau ya familinya lah, ordonya. Apa fosil yang ada di pelagik? Ntar aku bakal tulis satu orang kalau nggak ada yang mau jawab. Lanjut kita ke metamorfisme. Kita bahas tadi yang ada di batu di paling bawah. Di paling bawah lapisan yang nabrak-menabrak antar lempeng itu. Jadi dari tuhan antar lempeng kontinen ini, oh, pasti udah tahu kan betul metamorfisme itu apa. Jadi aku nggak usah harus jelasin lagi. Again, I'm sorry, ini belum dibuat. Dari tumbukan antar lempeng kontinen ini dan kontinen dengan samudra. Ini either kontinen dengan kontinen atau kontinen dengan samudra. Menghasilkan suhu dan tekanan yang bertambah seiring dengan adanya pembebanan di atasnya oleh sedimen. Overburden ya bahasanya. Tulis tuh overburden. Nah, dari semua ini, jadi dari tumbukannya itu, suhu yang bertambah dan juga tekanan yang bertambah seiring dengan waktu ya, itu bakal menghasilkan batuan metamorf. Nah, kalau misalkan untuk uh, collision sama collision, collision sih, benua sama benua kan collision kan, itu dia bakal ngasilin slate, dilit, skis, gneiss, dan migmatit. Ini dari atas ya urutannya. Gitu. Nah ini subduction. Kalau subduction itu dia ngasilin blue skis sama green skis. Sama satu lagi, ada yang tahu? Selain blue skis dan green skis. Ada yang tahu? Ada di grafik nih. Nggak lihat kalian di grafik. Eclogite. Nih, ini hasil dari subduction. Kalau misalkan mau lihat grafiknya, ini ada kontak metamorphism. Jadi kontak itu di sini. Nih, yang merah. Apa itu kontak? Kontak itu antara, ya tadi, nih, ketemu sama subduction. Ketemu sama subduction sama samudra. Jadi ini ya benua yang udah jadi, terus ketemu sama samudra yang ini. Jadi dia kontak. Jadi dia dari ini, slate Village, dia nanti bakal kontak dan ketemu. Gitu. Ini nggak usah kalian pikirin banyak-banyak, karena di sini juga nggak bakal muncul di UAS pasti. Tapi kalian harus ingat apa namanya buat batuan yang ada di uh, collision sama subduction. Soalnya pasti bakal keluar. Gitu. Oke. Kalau suhu mah opsional ya. Tapi biasanya Pak Ian sama Pak Amir nggak begitu jahat. Lanjut kita ke MOR. MOR itu terbentuk ketika dua lempeng benua saling menjauh atau rifting. Nah, zona ini disebut diverge, misah. Jadi magmanya naik, kayak tadi aku bilang dari astenosfer, tuh, dia bakal melting, terus bakal spreading. Jadi pas mid ocean ridge itu, zonanya nge-diverge, benuanya menjauh, terus dari tengah itu magmanya naik. Dia melting, terus seafloor-nya bakal nge-spread. Gitu. Bahasa singkatnya. Gitu. Komposisi magmanya itu basaltik, karena balik lagi, apa basaltik itu? Oceanic kan. Dia dari oceanic. Oceanic itu sifatnya basaltik selalu. Ini jangan lupa. Dia kayak kan MG dan Fe. Again, I'm not going to remind you, you should know. Batuan yang dibentuk itu basalt, balik lagi tadi yang aku udah jelasin, gabbro dan peridotit. Gitu. Peridotit ini dengan catatan sisa yang tidak mencair karena dia ultramafic. Dia lebih tinggi gitu.
titik didihnya lebih tinggi. Jadi kalau misalkan ada sisa yang tidak mencair, dia bakal masuk. Terus endapan pelagic, nah kita balik lagi kita dari ocean, pelagic. Dan serpentinit. Serpentinit itu spesial ya, anak anak kesayangan karena dia alterasi hidrotermal. Jadi dia apa namanya, dari sisa-sisa yang membentuk dari MOR itu dia yang paling atas, gitu, yang paling menonjol gitu. Jadi dia dari hasil apa namanya, alterasi hidrotermal periodit gitu. Alterasi hidrotermal. Kalian tuh udah belajar belum alterasi hidrotermal ya? Itu semester berapa ya? Pokoknya nanti kalian bakal mendalami itu. Semester berapa tadi? Ada yang buka mic? Galuh ya tadi ya? Udah belajar belum alterasi hidrotermal? Iya teh, kenapa teh? Udah belajar alterasi hidrotermal? Kalau alterasi mineral alterasi itu belum teh. Oh, belum. Oh, oke. Ya udah noted ini Cuma buat. sempat disinggung teh, Oh ya? sempat disinggung aja tentang alterasi itu, cuma nggak begitu dijelasin. Enggak. Sebenarnya nggak begitu menyinggung juga. Cuma aku ngasih tahu aja kalau serpentin itu suatu struktur dari MOR dan itu hasil alterasi hidrotermal. Sebenarnya ini juga nggak bakal ditekanin sih. Jadi kira-kira begitu. Kita lanjut. Nah, ini sebenarnya, aduh mungkin, sorry. Jadi di sini kadang ada yang keliru. Apa bedanya hotspot sama MOR? Soalnya sama-sama magma ya. Di sini aku mau jelasin. MOR itu terbentuk pada zona divergen dan mantel atasnya mengalami dekompresi. Gitu. Bisa lihat nih. Nah, dia itu terbentuk di kedua batas lempeng. Jadi contohnya kayak Samudra Atlantik. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah di dua lempeng, di ujung, di batas. Kalau misalkan kalian bentuk hotspot di tengah lempeng, betul? Dia itu bergerak dari mantel bawah. Itu. Tapi dia itu nggak yang keluar kayak MOR. Kalian bisa lihat kan di sini apa keluar. Dia itu masih tertutup lempeng di atasnya. Bergerak lempeng. Gitu, seperti Hawaii, Yellowstone, Galapagos. Jadi intinya MOR itu bergerak ngikutin lempengnya dia. Jadi marginnya itu pas transform, fold nih bisa dilihat, dia itu pas bergerak MOR itu ikut gitu. Jadi magmanya itu bukan dari bawah, dia itu dari pelelehan dari mantel yang bagian ini pas pemekaran, pas rifting gitu. Jadi lokasinya itu di batas lempeng divergen gitu. Kalau hotspot dia di tengah-tengah lempeng gitu. Jadi yang bergerak itu lempengnya, tapi dia enggak, dia tetap gitu. Nah, bedanya lagi magma dia itu berasal dari inti atau mantel bagian bawah gitu. Jadi yang satu ikutan bergerak, yang satu diem aja gitu. Dan yang bergerak lempengnya bukan dia. Gitu bedanya hotspot sama MOR gitu. Lanjut ya. Granite types. This is the fun part. Kalau granite type itu tipe ya yang sesuai namanya tipe granit yang terbentuk saat di zona subduksi. Gitu. Jadi dia itu apa sih kok zona subduksi? Collisional. Clear. S-type granit itu ada 4 nih. SIAM. Biasanya Pak Amir ngomong SI, tapi nggak apa-apa. S-type granit. Dia itu terjadi saat penutupan samudra atau pas orogenesa, pas kolosional. Jadi pas banget nabrak gitu. Dia. Jadi itu S-type tuh pas banget nabrak terbentuk.
Nah, ingat S is for sediment, lembu. Aku ingat gitu. Dia komposisinya seperti biasa yang sering ada di sedimen ya, Al, scofied, garnet, dan contohnya kayak Himalaya atau Alpen gitu. Fun fact about Himalaya, ada struktur apa di situ yang apa ya, yang jarang ada di gunung-gunung lain kayak Alpen atau Appalachia. Punya bentuk khas, bukan bentuk khas, struktur khas. Jarang banget. Ada yang bisa jawab? Kalau kolusional kan nabrak. Nabrak tuh pasti lempengnya numpuk karena gitu. Apa yang numpuk di kolusional? Mau coba jawab teh, mungkin ada sabuk lipatan atau sesar gitu teh. Jadi ketika collision terjadi itu si batuan tuh bakal terlipat, ya ada sabuk atau sebutannya thrust belt gitu teh, dan lain-lain. Sesar apa namanya? Fault, Sesar, ini apa sesar? thrust Sesar line, duplex. Sesar duplex. duplex ya. Jadi, iya. Jadi dia memang benar dia naik. Tapi apa yang bikin gunung ini spesial adalah sesar ini, sesar duplex itu sesar yang naik dan bertumpuk-tumpuk. Tek, tek, tek. Itu namanya sesar duplex. Yang paling kelihatan di Malaya. Alpen nggak tahu ada tererosi apa enggak. Gitu. Lanjut, ini agak off topic tapi fun fact. Kita ke I-type planet. Dia itu terbentuk di busur vulkanik atau magmatik, ya. Bisa dilihat di sini. Dia itu dari kerak samudra yang tersumbangsi bersama dengan kerak benua. Kayak yang tadi aku udah bilang, pas subduction. Jadi dia itu terjadi saat samudra aktif. Jadi pas mau bertemunya, gitu. Pas sebelum kolisi. Dan lelehan ini, I for igneous atau beku. Jadi komposisinya itu diorit dan andesit. Tuh, catat ya, komposisinya itu hornblende of course dan biotit karena ini termasuk buku diorit dan andesit. Contohnya ada di Andes. Ini sesuatu yang sebenarnya bisa kalian jadiin logika, tapi I suggest buat dihafalin aja. Buat tempat terbentuknya, apalagi banyak deh. Lanjut kita ke A-type granite. Dia ini terbentuk saat rifting, gitu. Jadi sebelum orogenesa, sebelum pembuatan gunung, dia itu anorganik, ya. Kalian sebutnya anorganik. Jadi before organic. Dia tuh lelehan kering dari apel mantelnya. Kalau misalkan mereka ini benua dan samudra, ini dia bagian keringnya, gitu. Makanya komposisinya itu alkalin dan kuarsa. Nah, kalian nggak bakal lihat kuarsa di dalam, di inner mantle atau alkalin apalagi di astenosfer itu nggak ada. Mereka pasti di atas. Contohnya adalah Red Sea dan Karo. Tahu Karo? Afrika? Karena itu contohnya di atas, di puncak. Kalian tahu sendiri Red Sea kayak gimana kan? Lanjut kita ke M-type granite. Dia itu terbentuk, maaf banget ini M-type nggak ada di gambar. Soalnya ini paling jarang disebut. Soalnya dia itu biasanya disebut hotspot atau kayak ada hotspot nih. Harusnya M-type granite itu di situ, tapi yang dibahas hotspot pasti. Granite itu nggak dibahas. Gitu. Jadi dia tuh pas awal cycle atau pas rifting gitu. Jadi dia magma mantle juga termasuk. Dan dia komposisinya yang karena ini apa ya specifically di awal gitu ya, atau di hotspot ya, dia tuh komposisinya Fe-nya tinggi tapi kuarsanya rendah gitu. Jadi yang belum
yang belum bercampur banget, tapi setelah bercampur ini lebih ke grafik, kelihatan lah. Sebenarnya ini kalian tinggal tahu menahu aja logikanya. Pas apa namanya? Pas rifting, pas mantel tabrakan, pas lagi tabrakan, ini komposisi ini akan bercampur dan pasti ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Kalau ini lebih ke nggak relevan gitu ya. Kalian tahu aja gitu. Tapi kalau misalkan di sini, karena ini ada cycle hotspot, ada sesuatu yang lebih menonjol daripada kita harus membahas granite, jadi dispecified lagi. Contohnya Hawaii. Hawaii kan ada bagian apa namanya, gunung kecil menghasilkan panas itu dia. Oke, sini bisa dilihat ya nih kayak A-type. Dia terbentuknya sebelum organisasi, sebelum apa namanya, sebelum nabrak ya, lifting, dia bakal terdorong ongoingnya rollback. Dan sorry. Dan buat ini type, jadi kayak gini. Ini rollback. Kalau kalian tahu subduction rollback, ketika kedorong tarik lagi sama gayanya. Dan ini S-type. Yang paling sering disebut tuh biasanya I-type dan S-type. Soalnya kita fokus ke Igneous. Gitu. Lanjut ya. 5. Aman aja. Nah, ini dia melange. Melange itu adalah zona ya. Dia tuh zona antara dia itu zona buat pembentukan antara subduction ini. Jadi dia bakal ada pengendapan lagi gitu, yang apa namanya, yang memiliki perubahan. Kalau misalkan mineral kan teralterasi gitu. Kalau ini misalkan pengendapan yang lebih bisa dibilang. Jadi apa itu ada melang itu ada 3, melang tektonik, sedimen, dan melang diapir. Jadi melang tektonik ini akibat deformasi dari intensitasnya tektonik atau strike slip. Tahu kan strike slip? Jangan bilang nggak tahu. Jadi itu dia pembentukannya di zona subduksi aktif. Ya, aktif dia. Dan dia di bawah prisma akresi. Dilihat sini. Dan dia kedalamannya 10 sampai 30 km. Dia itu akresi tektoniknya itu mencampur matriks lempung dan sepih yang ada di sini. Akresi tektonik itu pergeseran. Jadi pas nabrak itu pasti geser. Gitu. Itu akresi tektonik. Jadi cirinya itu adalah adanya campuran antara basaltik ya dari samudra, terus batu lempung serpentinit, dan mengandung tidak umum blueskis dan eklogite. Karena di sini ingat lagi ini pengendapan lebih ke bukan metamorf itu bahasanya. Jujur ini sesuatu yang aku saranin dihafalin aja karena kalian harus tahu aja lokasinya dan pengertian-pengertiannya gitu. Jadi strukturnya di sini ada thrust fault ya, sesar naik sini, dan juga implikasi dan lipatan. Tadi aku udah jelasin implikasi apa dan lipatan yang didorong ya. Ada lanjut melange sedimen. Dia ini mirip-mirip ya kayak tektonik, cuman dia ngebahas dari sedimentasinya dari gravitasi. Apa itu maksudnya? Jadi polistolitnya itu sedimennya itu terlepas dari dinding cekungan yang kebentukan sini kan cekungan. Dia terjatuh terendapkan di dalam sedimen lempung kayak tadi keangkat gitu, maupun batu lempung juga. Jadi di busur aktif di apa namanya di subduksi aktifan ini bakal seperti debris flow dan slump gitu. Jadi pada forearc basin terus nanti ke trench terus ke slope gitu. Dia bakal numpuk di situ. Jadi dia oleh gravitasi. Kalau misalkan ini kan dari
deformasi, apa namanya, dorong tektonik yang ngedorong kan. Nah, ini dari gravitasinya gitu. Pas subduksinya udah misalkan lagi gerak gitu, bukan karena dia kedorong tektoniknya, tapi gara-gara emang jatuh gitu. Erosi lah jatuh. Nah, dia ini mengandung matriks lempung, dan itu lempung ya, karena dia sedimen yang diangkat juga lah ya, dari samudra, dari bawahnya itu, dan juga dia memiliki sedikit foliasi atau struktur sesar, sedikit. Karena yang ini kan bukan, balik lagi bukan tektonik, ini sedimen. Ada lagi melange diapir. Ketika material lempung atau surface yang sangat lunak diapir, itu sebut, dia naik ke atas lapisan keras. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika, bisa dilihat gambarnya nih, sedimen yang kuning, coral serpentin itu yang ini kan, terus ada chloride melange matrix, dia itu dorong ke lapisan yang lebih keras gitu, dan dia ke atasnya itu ada gaya yang mendorong, apa namanya, ada yang tahu? Sambil jawab ya, bentar. Ada yang tahu? Namanya apa? Atau perdorongan. Jadi dia ada overpressure-nya juga dari bawah. Jadi dia tekanan dari bawah menembus formasi. Jadi material lunaknya dia kedorong ke atas. Lewat apa? Lewat pori-pori tinggi yang berisikan lempung air. Ciri komposisinya itu lempung sepi dengan zona dangkal. Jadi depan busur nih, pas banget depan busur. Gitu. Dan juga dia itu zona over pressure mud gitu, lumpur ya. Jadi dia apa namanya, masuk ke zona yang tertekan, sangat-sangat tertekan. Jadi kalau misalkan eh, atap rumah, kalian tuh kedorong ke atap rumah sampai nembus ke atas gitu, kayak gitu bahasanya. Jadi strukturnya itu flow structure atau convolute. Tahu kan convolute? Convolute bedding? Jangan sampai sedimentologinya diulang lagi ya. Harus tahu ya flow structure atau convolute-nya ya. Tuh, penting ini. Oke. Oke. Lanjut kita ke FYI, sorry banget karena ini banyak tulisan, karena nggak mungkin aku baca kan. Ini aku baca pas ngejelasin. Level struktur pembentukan batuan metamorf dan pluton. Gitu. Ada yang tahu batuan pluton itu apa? Ada yang tahu? Pluton paling bawah apa? Ada yang tahu? Mau jawab teh. Nah, Jadi silakan. batuan Pluton itu yang aku tahu itu dari magma yang membeku secara perlahan di bawah permukaan bumi teh. Oke, betul ya. Dia itu kayak intrusi, semacam kayak intrusi gitu. Maaf tadi aku cek HP. Aduh, tiba-tiba kalau ada project dua ini. Lanjut kita ke ngebahas tadi. Jadi batuan metamorf itu terbentuk di berbagai lingkungan. Jadi ketika suhu dan tekanannya itu ekstrim, dia itu bakal terbentuk. Bisa dilihat temperaturnya semakin besar. Dia ini pembentukan zonanya, zona metamorfnya. Nah, buat yang tadi, aku ringkas lagi, zona subduksi itu, metamorfnya itu bruskis dan eklogite. Dia itu masih tekanan yang lebih, dia itu suhunya tinggi, tapi tekanannya lebih tinggi. Ngerti nggak? Gitu.
Jadi bukan relatif rendah, tapi emang relatif lebih rendah daripada tekanan. Kalau pegunungan, ya, itu dia memiliki greenskis, amphibolit, dan granulit. Dia ini seperti yang tadi aku bilang itu, dia proses tektonik. Gitu ya. Tadi aku sempat bilang di slide-slide sebelumnya. Dan dasar samudra atau seafloor, ya, itu zeolit dan greenskis. Dia tuh sering ditemukan di kerak samudra karena dia mengalami metamorfisme hidrotermal. Sebenarnya ini jarang disebut ya, tapi aku masukin aja karena ini fatal aja kalau misalkan nggak ada pas kalian ngejelasin itu. Dan kompleks metamorf ini bakal dijelasin lagi lanjut nanti ya. Tapi ini singkatnya adalah wilayah mengalami metamorfise regional. Jadi antar tumbukan lempeng dia itu bakal memiliki struktur atau batuan yang kompleks kayak Himalaya dan Alpen gitu. Nah, batuan basaltik atau low silika itu nilainya SiO2-nya itu rendah. Mineralnya itu kayak olivin dan piroxen yang sebelumnya aku bilang lagi, dia itu biasanya terbentuk di magma primer yang belum banyak mengalami diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Kalian harus ingat, Petro. Diferensiasi antara alkali dan juga silika, dia itu ngaruh banget ke mafic. Apalagi ke olivin dan piroxen. Dia itu merupakan magma yang awal yang primer. Ada yang magma yang udah terjadi karena pelelehan dari batuan yang sudah beku. Tapi ini primer, awal. Batuan andesitik atau intermediate. Dia itu 50-63%. Kalian ya catat aja lah. Gue juga not a fan of petro. Mencakup andesit dan tersiandesit. Dia itu kristalisasi fraksional yang lebih lanjut. Jadi, karena aku bilang tadi, dia itu primer. Tapi dia meningkatkan dengan plagioclastic juga amphibol. Nah, ini mineral yang gitu. Dan itu tempat di lingkungan subduksi atau vulkanik. Di vulkanik kayak di Ark, vulkanik Ark. Gitu. Kalau tadi kalian tahu kan pasti basaltik sih ketemu di mana. Dan batuan riolitik dan ini high silica. Dia itu akhirnya apa namanya tahap magma yang akhir, yang udah level terakhir. Jadi dia itu isinya dominan mineral felsik kayak warsa dan feldspar, alkali. Ingat, kalian harus hafal ini untuk mengetahui ini. Gitu. Di mana alkali, di mana itu mencapai setelah basah, intermediate, dan basah. Gitu. Kalian harus hafal. Ini menentukan buat kalian penentuan zona dan juga batuan yang kalian strukturi ya. Kalian uruti di pembentukan zona batuan metamorfik itu. Dia ini berkaitan kadang dengan kaldera vulkanik dan erupsi eksplosif. Karena ya silikanya di atas 63% ya, termasuk sangat fatal buat apa namanya ekspresional dari gunung. Lanjut kita ke metamorphic core complex atau MCC. Jadi singkatnya, MCC ini ketika kerak benua mengalami ekstensional tegang, dia dapat berakibatkan dari subsidence atau gaya tarik rollback. Tahu subsidence? Tahu subsidence? Subsidence pembebanan ke bawah teh. Oke. Dan gaya tarik rollback, subduction rollback, nabrak balik, kan? Itu kerak naik melewati sesar yang terbentuk. Habis kamu nabrak balik, pecah tuh pasti lempengnya. Pas pecah itu sesar yang terbentuk, keraknya naik. Ada chance, ada kesempatan buat lewat. Nah, habis keraknya naik, dia terendapkan di atas, singkap. Terendapkan sedimen ya, kalau batuan itu singkap. Dan aku mau kasih tahu kata kuncinya aja buat di sini.
batuan yang naik adalah gneiss, kies, dan migmatit. Masih apal yang tadi aku sebutin? Gneiss, kies, migmatit itu apa? Masih ingat? Gneiss, kies, migmatit itu apa? Batuan metamorf dari apa? Oke, dari kolasional ya. Jadi dia yang dari awalnya mantelnya itu naik, dia bakal ada di atas. Makanya dia metamorfik core kompleks yang harusnya ada di bawah jadi atas. Gitu. Batuan tersesatkan itu yaitu sedimen dan beku. Milonit breksi ya, karena mayoritas yang tadi aku bilang sedimen di atas itu lebih memiliki banyak fragmen dan matriks, dan juga milonit, batuan-batuan yang tersebut. Deformasinya ductile terlihat jelas. Ductile sama brittle, tahu kan? Mana? Jadi ketika di atas ini kalian bisa lihat itu tuh brittle, ya, sesat-sesat. Karena dia semakin dingin di atas. Kalau ductile di bawah ini dia semakin lentur karena dia semakin panas. Kalian tahu coklat? Coklat kalau didinginin itu kan patah kalau kalian belah dua. Kalau misalkan kalian taruh di bawah matahari, kalian nggak bisa patahin, tapi bakalan luntur ya Play-Doh. Betul bahasanya. Jadi dia naik ke atas dan tersikap gitu. Itu yang disebut metamorfikasi. Next itu ada LST, TST, dan HST. Jadi bisa dilihat itu LST itu low stand system tract, atau singkatnya itu muka laut turun ya. Terus sungai membawa sedimen. Jadi erosi yang dari darat itu kebawa ke laut. Gitu. Nah, jadilah endapan sedimen yang kayak fluvial, delta, tuh gitu. Jadi terbentuk di lereng dua bagian bawah shelf. Nah, di kalian bisa sebut basin filling. Karena di endapan sedimen itu apa namanya? Memasuki shelf-shelf itu. Ya, terus ada yang namanya transgressive system threat, di mana muka air lautnya itu retrogradasi atau mundur ya ke apa namanya, ke garis terestrial, dan endapan yang lebih halus mengendap di atas endapan sebelumnya. Jadi yang endapan sebelumnya itu dia bawa ke atas dan jadi di atas perlapisan yang endapan yang sebelumnya. Jadi dia juga membawa fosil atau litofasies. Aku mau tanya, ada yang tahu fosil atau litofasies yang ada di TST itu biasanya apa? Ada endapan yang lebih halus. Ada yang tahu? Sorry teh, kenapa tadi teh? Ada yang tahu fosil atau litofasies yang dibawa di transgressive system tract? Sebenarnya gampang jawabannya. Semua fosil dari marine. Maaf ya, Muslim. Jadi karena dia naik ya, dia naik ke muka air laut naik, dia menyentuh terestrial, pasti dia pasti bawa yang dari deep marine. Gitu. Dia itu bisa kalian sebut dari vertical transitional layer. Jadi ini ke transisi dari laut terestrial. Jadi dia membentuk transisi. Oke, lanjut kita ke high stand system tract. Jadi muka air laut mencapai puncak atau stabil, mulai turun perlahan, gitu. Di mana sedimen itu mengisi bagian atas cekungan dan progradasi. Kalau tadi kan retro mundur, progradasi itu maju, gitu. Jadi dia itu stabil. Dari ini dia itu menghasilkan delta atau endapan pasang surut dan juga batu pasir pantai. Jadi kalau misalkan kalian di pantai melihat batu pasir segede bage, nah itu
Dia nih hasil asistensi system gitu. Dan bentuknya lebih ke bongkahan. Kalau misalkan kalian cicip itu tuh asin, salty gitu. Karena kan dari laut. Apa hubungannya ini LSD, TSD sama HSD yang harusnya dibahas di stratigrafi? Jadi gini, tektonik. Pengaruh tektonik di sini itu ketika subsiden atau uplift gitu. Uplift gitu ya. Subsiden turun dengan si levelnya, terus uplift naik, si levelnya gitu. Si levelnya berubah. Nah, dari naik turunnya ini, sedimennya itu ke atas ke bawah. Ada yang di bawah, ada yang naik, gitu kan? Ngendap, ngendap, ngendap. Nah, posisinya tuh endapannya yang berubah, gitu. Berubah-ubah. Jadi siklusnya itu ya balik lagi LSD, TSD, LSD. Jadi akhirnya mereka menghasilkan yang namanya stok sedimen apa ya namanya. Jadi itu keberadaan sedimen di situ tuh high dan dia itu kan kita mencari sedimen. Kita tuh sumber dari sedimen itu berlaku mahal gitu. Research everywhere for sedimen. Jadi keberadaan sedimen di sini jadi banyak karena hasil tektonik ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ketersediaan sumber daya sedimennya ada banyak. Oke, lanjut. Kita ke struktur geologi di area Oceanic Belt atau Collation Zone. Ya, Oceanic Belt, Mountain Belt. Jadi mau bahas lagi. Himalaya itu terbentuk akibat tumbukan lempeng India dan Eurasia. Dia itu bagian dari Wilson Cycle yang sekarang paling banyak dibahas gitu. Dia itu menutup samudra Tropis dan tumbukan kontinental. Dia ini memiliki zona melange yang tadi kita bahas. Jadi campuran antara batuan keras samudra dari tumbukannya di Asia, gitu ya. High plateau lalatnya. Nah, balik lagi kita ke gambar sini. Bisa dilihat, ini sesar, threshold. Ini sesar. Ini stage 1. Ada footwall-nya, incline fracture-nya dia naik, terus dia ke upper horizon. Gitu. Terus stage 2 nih, ada lapisan baru. Dia naik lagi. Naik ke yang tadi baru gerak. Gitu kan? Nah, terus ada stage lagi. Ada sesar lagi nih. Jadi, gitu terus. Ratusan sampai ribuan. Jadinya, tek, 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 tek. Sampai sesar naik duplex, sesar duplex. Jadi dia akibat kompresi yang nabrak terus. Terus dia bertingkat. Karena sangat populer ya Himalaya itu karena ini. Struktur ini sering ditemukan di wilayah sabuk organik. Sabuk ya sini yang mengalami tumpukan lempeng. Nah, struktur bertingkat itu terdiri dari beberapa sesar naik yang paralel, kayak yang tadi aku jelasin. Jadi dia menghasilkan lipatan dan blok batuan yang mendorong ke atas. Jadi dorong naik, tumpuk. Sedangkan zona kompresi tektonik itu, yang tadi aku bilang nabrak, dia itu terjadi di daerah dengan gaya horizontal yang kuat. Jadi makanya terbentuk pegunungan dari tumbukannya. Soalnya kalau nggak kuat, yang ada bukan gunung yang terbentuk. Yang ada bukit tebal banget di sini. Karena dia naik. Karena gaya horizontalnya kuat. Itu inilah yang dinamakan orogenic belt. Jadi dia belt yang isinya tumpukan-tumpukan bahasa. Gitu berarti. Dan next, aku mau kasih studi kasus aja buat perbandingan struktur dan tektonik di Sumatera dan Jawa. Di sini bisa dilihat Sumatera itu tuh back up basinnya di sini dan ini for up. Di sini itu jajaran pegunungan ya. Kalian tahu sendiri. Dan yang dominan itu tuh strukturnya bisa dibilang adalah sesar strike slip. Strike slip ya, sejajar ya. Itu utamanya. Dia lipatan panjangnya sejajar arah pulau. Jadi pulaunya itu dari northwest ke southeast, jadi dia sejajar gitu. Nah, zona aktifnya itu karena nih sesar-sesar yang masih sesar aktif ya, gitu.
itu tuh ada di pegunungan ya, gitu. Kalian bisa lihat. Ini yang paling panjang lah ya di Indonesia tuh. Kalau Jawa, Jawa itu memiliki cekungan dan busur vulkanik dia, dari barat ke timur. Dia sejajar sama zona subduksi. Kalau misalkan tadi dia kan eh, sejajar arah pulau dan dia sejajar dengan zona aktifnya, yaitu pegunungannya. Nah, kalau misalkan ini zona subduksinya memang barat ke timur, gitu. Tapi zona aktifnya itu berada di pegunungan selatan dan tengah. Tuh, pegunungannya di sini, tengah. Jadi Jawa sama Sumatera tuh bisa dilihat perbandingannya. Sebenarnya aku mau bahas yang Kalimantan, cuman eh, ntar bakal sampai jam 9 lebih ya. Kalian butuh istirahat juga. Dan Sulawesi itu lebih kompleks, minta ampun. Jadi ini sih, pasti tuh ada momen ketika Pak Yan atau Pak Amir pasti ngebahas Sumatera dan Jawa. Pasti. Makanya aku taruh Sumatera dan Jawa di sini. Gitu. Jadi di sini dia searah, sejajar ya dari pulaunya. Di sini back arc basinnya, di sini fork arc basinnya, di gunungnya. Ingat kan urutannya? Fork arc, volcanic, back arc. Di sini dia sejajar. Dia lebih banyak memiliki cekungan dan busur vulkanik. Karena kalian yang suka naik gunung, apalagi gunung yang di atas awan di Pulau Jawa, kalian pasti lihat kadang ke arah horizon, misalkan arah horizon lebih ke timur, pasti kalian lihat gunung lain, gunung-gunung lain. Gitu. Entah itu Ciremai atau nggak tahu ya gunung apa lagi ya, bukan suka naik gunung, ya itu. Pasti kalian lihat karena dia ada di pegunungan selatan dan tengah Jawa, dia itu sejajar. Gitu. Nah, Bandung di mana? Bandung. Bandung tengah-tengah sesarnya. Jadi kalau misalkan sesar Lembang itu decided to go active someday, Bandung yang kena duluan. Nih, sesar di sini lawan yang paling bawah, makanya kalian sering lihat kalau misalkan ada gempa itu pasti ada di selatan Jawa. Karena lempeng-lempeng tektoniknya yang aktif di situ. Gunung Selatan. Gitu kurang lebih. Iya, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum aku tanya. Teh mau nanya. Jadi Hmm, eh, kan tadi struktur apa yang terbentuk di Sumatera dan Jawa itu kan berbeda. Itu kan berdasarkan dari arah tegasannya. Sedang kalau yang Jawa itu kan utara selatan, sedangkan Sumatera itu kan relatif oblik ya. Jadi dia shear. Tuh. Jadi em, pengaruh. Aku penasaran teh. Kalau di Sumatera itu kan bukit barisan, ada sesar geser, dominan. Pembentuknya itu apakah cuma dari si subduksi yang oblik itu atau ada faktor lain gitu teh? Oke, menarik nih. Jadi kita balik lagi ke dulu Panja yang awal banget. Yang satu benua keseluruhan itu. Jadi pas mereka mekar, itu tuh Indonesia itu ngebentuknya itu tabrakan antar benua yang memecah itu. Gitu. Balik lagi ke yang tadi tabrakannya antara Eurasia dan Australia gitu. Dan yang tabrakan itu kan collision. Nah, itu tuh awal mula Gunung Barisan itu tuh dari collision tersebut. Dan buat eh, waktu demi waktu, kalau misalkan kalian lihat jajarannya Ring of Fire yang ada di Pasifik, itu tuh mereka itu melingkari dan kita tuh eh, semacam kayak ketendang, ketendang apa ya bahasanya? Ketendang sama struktur-struktur yang ada di Ring of Fire itu. Jadi kita dilingkari sama sesar-sesar. Jadi meanwhile buat pembentukan kenapa Jawa bisa horizontal terus Sumatera itu bisa oblik gitu ya. Jadi tuh dari tabrakannya aja kita tuh udah beda, udah beda daratan gitu. Kalau misalkan kalian lihat komposisi Sumatera dan Jawa itu juga beda.
Jadi kalau misalkan buat efek kenapa gunungnya itu berbaris itu, efeknya apa? Cuman satu, cuman collision doang. Nggak ada nggak ada efek lain yang bisa membuat gunung itu tuh ada di satu jalur itu. Jadi selain dia emang ngikutin ranah tektonik yaitu tabrakan kollisional gitu. Dia itu emang dulunya sumber dari tabrakan pulau tersebut. Jadi di dekat Sundaland, kalian tahu Sundaland itu? Sundaland itu adalah regionnya kita. Sundaland itu terbuat yang paling kompleks di dunia Sundaland. Jadi dia antara dua benua yang jadi satu dan satu benua lagi gitu. Makanya Indonesia itu paling kompleks. Kalau misalkan kalian lihat Kalimantan tuh arahnya ke sono. Sini tahu berarti. Timur laut, ke arah timur laut. Kalau Sulawesi dia ke selatan ke arah barat. Jadi selain dengan kolonial itu ada rollbacknya juga dia di arah Sumatera nih. Kan bisa dilihat di BRKK itu. Dan ini ada rollbacknya di sini. Gitu. Singkatnya ya, ini kebanyakan yapping aku. Singkatnya itu, kan tadi pertanyaan kamu, apa yang bisa membuat hubungan ini berjajar baris? Cuma satu, cuma efek dari kolonialnya doang. Udah itu doang. Kalau misalkan Jawa itu kan kolonial, makanya nggak ada yang. Jadi kita purely subduction Jawa. Berisik nggak sih suaranya? Aman? Yang tadi nanya? Aman teh. Jadi aku izin simpulin dikit. Jadi faktornya tuh emang ada saat pembentukan Pulau Sumatera ini emang ada collision. Jadi mungkin ada lempeng atau mikrokontinen gitu ya teh. Yang Betul. nabrak si erosinya gitu ya. Oke, kejawab teh. Kalau misalnya tektonik mah bolak-balik lagi. Ini makanya terbentuknya kenapa? Kalau kalau misalkan ini kenapa nih? Oh, basaltik ini terus subduction gitu. Kayak gitu kurang lebih. Tadi tuh aku kalau nggak salah mau nanya. Ada yang mau nanya lagi? Sebelum gue tanya, kalau misalkan ujian sama Pak Ian sama Pak Amir gampang. Asal kalian paham Wilson, apal batuannya, terus hmm, what's popular tuh apa? Gunung yang populer atau struktur yang populer dari subduction, dari collision. Jangan lupa prisma Casey dan metamorfisme dan MR. Itu pokoknya. Ada yang mau nanya lagi? Sampai jam 9 ya, silakan. Hmm. Ya ini pusing sih emang, tapi petrol. Ya udah, asal kalian tahu batunya aja. Ada yang mau nanya lagi? Teh, sebelumnya aku mau izin nanya teh. Ini Eh, pure dari Ternyata siapa yang mau nanya tadi? aku teh, aku mau nanya terkait tentang konsep triple junction itu teh. Oh, triple junction. Oke, apa yang kamu mau nanya dari triple junction? Kalau triple junction itu konsep secara biar mudah dipahami itu bagaimana ya teh? Oke, kamu sendiri udah tahu triple junction itu apa artinya?
Yang aku tahu tuh pertemuan tiga lempeng. Oke, pertemuan tiga lempeng. Singkatnya itu ketika lempeng yang bukan setipe itu ketemu. Jadi apa ya? Jadi dia tuh bukan yang semestinya ada di zona tersebut, tapi karena emang perputaran lempeng kan bumi itu dinamik ya. Jadi dia bertemu gitu. Jadi ibaratnya yang satu arah barat, satu arah timur, tiba-tiba membulat, apa ya membulat ya? Yang satu putar balik, yang satu muter balik juga jadi nabrak. Nah, yang paling common itu kalau nggak salah itu ada di Afrika. Cuman di Afrika. Afrika itu tuh dia ada lempeng triple junction gitu. Nah, makanya itu eh, Afrika itu kaya akan mineralnya itu karena dia tiga lempeng itu bertemu. Dan buat yang satu kontinen, buat yang satu samudra itu nggak ngaruh karena emang mereka tuh harusnya nggak bertemu karena nggak seranah, nggak yang bukan yang satu kontinen, bukan yang satu kontinen satu samudra, tapi emang nggak sejalur gitu. Jadi ibaratnya kayak yang satu alur balik, yang satu alur ke sana gitu. Terus dia ke sana, dia tabrakan gitu. Salah satu contohnya itu ada di Afrika, bentar. Afrika yang dekat Arab tuh itu ada tiga lem, nyebutnya tuh tiga lem. Jadi kalau misalkan suatu lempengnya itu tarik gaya dari arah jalurnya lempeng yang satunya. Jadi gimana ya bahasanya? Lempeng ini jalan, lempeng satunya lagi jalan. Cuman karena ada gaya tekanan antar lempeng itu, dia jadi tekan, jadinya bolak gitu. Jadi dia kebolak, dia nabrak. Yang harusnya gayanya itu lurus, tapi dia malah kebalik karena ditarik sama gaya lempeng yang satunya lagi. Gitu. Semoga ngerti. Contohnya itu di Arab apa sih? Bentar, gue ingat harusnya. Aden, Aden, Liden. Nah, Laut Merah. Si goblok. Dia kan tadi gue udah ngomong pada Laut Merah, sorry. Jadi ya itu. Jadi dia eh, di teluk itu, di teluk Afrika Timur gitu. Timur dekat Arab itu, Laut Merah. Jadi dia itu ada gaya yang menarik lagi. Mana contohnya? Di mana dia itu bakal ketarik lagi dan akhirnya menghasilkan triple junction. Wah, di situ kaya banget mineralnya. Makanya Afrika sering dijajah karena diambil terus mineralnya. Itu, itu sangat-sangat kaya. Salah satu contohnya itu Laut Merah. Dan kamu tahu sendiri kan efek Laut Merah kayak gitu. Dan ya, teluk di situ. Teluk Afrika Timur. Aku lupa teluk Afrika Timur itu apa. Gitu kurang lebih. Udah ngerti belum? Atau aku Uh, ngejelasinnya aneh? Sebenarnya aku mau confirm lagi teh. Berarti triple junction itu dipengaruhi oleh dua gaya, ada kompresional sama ekstensionalnya nih teh. Iya, betul. Jadi Maka, Jadi eh, masing-masing lempeng itu punya gaya yang harusnya dia fokus ke gaya untuk dia dirinya sendiri, tapi dia malah memberikan gaya dan ditarik oleh gaya. Makanya dari tiga lempeng tersebut bertemu itu. kalau misalnya konsep ini itu di Sulawesi termasuk triple junction nggak ya teh? Kalau misalkan dari segi Indonesianya itu. Betul. Karena kamu tahu apa buat itu. eh dari apa meneh sih? Itu loh, yang dari tabrakan yang aku bilang tadi, yang antara Eurasia sama Australia, dia juga ketarik lagi sama Ring of Fire-nya. Tuh kan kita adik 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 di Novi yang kena banget di Filipina gitu. Jadi ketemu tiga dari situ, makanya aku bilang tadi struktur Sulawesi itu paling anomali. Jangan pemetaan di sana ya, gitu kurang lebih Kayak teh, makasih teh. ya. Oh ya, sama kalau misalkan triple junction itu ada yang lebih dominan lempengnya, pasti ada yang lebih dominan. Jadi pasti ada alterasi dan juga ada yang
yang komposisi awal dari lempeng misalkan ABC, ABC, yang paling dominan tuh B gitu. Yang yang tidak dominan tuh C. Itu pasti komposisinya bakal teralterasi atau hilang gitu. Atau teralter sih gitu. Jadi ingat triple junction tuh ngobrak-ngabrik komposisi mineral jatuh. Mana ya? Aman teh. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Tadi tuh aku pengen tanya, cuma lupa nanya apa. Kan ada di sini yang nggak aku bahas nggak, kecuali tadi triple junction yang kalian sempat dibahas di kelas atau aku nggak bahas gitu. Paling terkait oviolit sih teh. Violet, Oviolit. masuk ke violet, oh my God. Oke, ada kok catatannya. Mari kita. Oh, violet. Ini biar aku nggak yapping. Aku buka catatan aku dulu. Catatan elektronik yang lengkap. Ya Allah, baterai habis. Bentar. Masih di mana aku? PDF. Rajin banget nulis elektronik saking pusingnya buat ngerti. Sampai ber sampai aku PDF-in. Tapi PDF juga isinya yapping semua. Capek. Yuk. Oke. Oke, mari kita lihat yang paling gampang apa namanya? Gambarnya ya. Mana ya? Ini kali yang paling gampang. Yang paling deket yang gampang. Bentar aku baca. Ya, mirip lah. Oke, jadi kalau ovilit ini kayak jangan jangan bilang kayak mid ocean. Jadi dia konsepnya sama dari mid ocean. Jadi lapisan oviolet ini adalah lapisan yang paling bawah atau peridotik. Dia sama. Jadi dia naik ke atas. Gitu. Dia itu ada uplift ya. Ada uplift yang mendorong ke atas gitu. Jadi dia itu batu yang bagian bawah itu yang ke atas. Jadi buat apa namanya yang ada di bawah selain juga uh, oviolit itu bisa dibilang bukan batuan ya. Dia tuh lapisan. Komposisinya itu bukan hanya satu. Ada peridotit, ada gabbro, ada apa lagi tuh.
Jadi dia itu mostly sheet, lembaran. Jadi dia bisa menjadi keras, tapi dia tetap lembaran dari lempengnya. Yaitu isinya peridotit, gabbro, basalt. Ya. Jadi dia dari samudra, dia naik. Jadi apa itu oviolit ya? Jadi dia singkatnya lapisan atau lembaran oceanic crust yang naik ke atas akibat aktif yang komposisinya itu gabbro, peridotit, dan juga basaltik. Itu kalau misalkan ditanya tuh apa itu oviolit gitu kan. Nah, sama kayak di Ocean Ridge. Jadi dia naiknya itu gara-gara divergen. Dia naik gitu. Jadi buat jadi buat apa lagi nih ya bisa aku bahas. Sekuennya sekuennya ya mantel peridotit aja sih sekuennya sama basaltik. Below biar si oceanic crust yang dari bawah peridotit basaltik, ingat itu bisa peridotit basaltik kan gabbro, yang naik ke atas dia aktif dan juga dia divergen. Duh, eh, pasti apa bedanya mid ocean ridge sama eh, apa bedanya mid ocean ridge sama oviolet? Oviolet itu batunya, lapisannya batunya sih. Mid ocean ridge kan ini kan apa namanya aktivitasnya. Oviolet itu bisa kalian lihat juga di MOA ada. Kalau misalkan kalian lihat di Black Smoker itu, kalian kalau misalkan udah dapat petrologi ya. Pokoknya setelah petrologi itu ada tuh aku lupa. Ini Black Smoker tadi bahas data oviolet itu ada di sini gitu pas di mid oceanic ridge-nya. Dan kadang itu nggak dibahas secara bersatu secara barengan gitu. Jadi MOR terus ngebahas batuan oviolet gitu. Udah sih kayak gitu aja. Catatan aku bilangnya seperti itu saja. Tapi kalau misalkan ada yang kurang, harusnya enggak ya. Karena dia raksa muda. Terus, ya, I think that's it. Jadi cuman, yap, udah, gitu. Ada yang mau ditanya? Atau cukup nggak tadi jawabannya? Atau ngebingungin? Cukup teh. Oke. Oke. 5 menit lagi? Ada yang mau nanya? 5 menit lagi? Udah di foto-foto belum ini? Tapi direkam kan ya? Jangan lupa. Oh iya teh, tadi kan yang pertanyaan teteh yang fosil yang ada di pelagik itu crinoid bukan teh? Salah. Ada lagi. Ada yang mau nebak lagi? Tadi mana sih? Pelagic gitu. Pelagic. Oh ya, ini. Suka racing. Itu ada di pelagic. Yang ada di lumpur merah. Sebenarnya ini nggak terlalu ngaruh. Tapi I'd like to make a fun fact. Gitu. Yang ada di pelagic itu radiolaria. Specifically. Radiolaria itu dia. Dan ya sisanya ya deep marine yang lain. Tapi kalau misalkan pelagic itu banyak banget radiolaria gitu. Lagi ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau aku tambahin dari catatan? Bentar.
Udah sih. Pokoknya kalian, ini karena 3 menit lagi ya, cepetin aja. Pokoknya kalian apalin yang batuan, batuan subduksi, batuan collision itu apa, komposisinya, lempengnya, terus metamorfisme, kalian apalin ini, dan juga pembentukannya yang tadi aku bilang, bukan? Ini juga temukan kontak metamorfismenya juga. Terus ini opsional. Ini kalian harus tahu. Ini fatal sekali, tapi ini jarang keluar. Bentar. Paling sering tuh I-type sama S-type yang ditanya. A for special purpose. Melange, asal kalian tahu konsep subduksi aja, pasti kalian ngerti. Dan ini, tolong Petronya jangan dilupain. Ini kalau misalkan kalian nggak ngerti ini, berarti kalian lupa sama Petronya. Ingat segitiganya, segitiga kalian yang sering kalian bawa ke lab itu. Ingat itu. Don't get me wrong, aku kadang lupa. Tapi eh tapi it's okay to kadang punya sesuatu yang bisa kalian ingat gitu. Misalkan kalian ingat lembarnya, kalian ingat halamannya. Kalau aku yang S-type tadi ingat karena misalkan oh S for sediment, E for igneous, like that. Something you can patokan, cenah gitu. Oke, kayaknya cukup ya sampai di sini. Eh, Makasih yang masih ada di sini ya, berkurang tuh ya, tinggal 18 orang ya terus aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih teh. Yes, jangan cabut dulu. Terima Kita kasih. bakal ada foto nanti. Terima kasih. Pertama, makasih untuk Teh Syafina untuk materialnya. Semoga materi-materi yang dikasih bisa diaplikasikan pas UAS ya. Jadi untuk sisa 17 orang di sini, boleh yuk on cam, mau ada dokumentasi dulu. Oke, teman-teman bisa on cam dulu ya. Jadi apa-apa dari aku.